kami secara utuh ketika menghadapi ujian-ujian nantinya. Baik, doa saya pimpin, berdoa mulai. Selesai, ini saya bagikan dulu untuk materinya. Nah, materinya sudah kelihatan apa belum, Mas, Mbak, adik-adik? Sudah. Oke. Nah, ini ada berapa ya? Ada 22 soal ya. Nah, yang nanti akan kita bahas malam hari ini. Ya, mohon nanti diperhatikan betul. Kemudian saya minta nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan kalau belum jelas ya. Kemudian kalau misalnya di tengah jalan itu mau tanya ya silakan, nggak apa-apa. Nggak perlu sampai penjelasannya selesai ya, karena biar bisa mengikuti gitu ya. Baik, ini nggak beda dengan soal kemarin, cuma mungkin tingkat kesulitannya mungkin sedikit lebih, kemudian secara karakter soal itu mirip ya atau sama. Di sini ada ya mungkin aljabar ya, kemudian berikutnya ada bentuk pangkat, kemudian ada pola bilangan, pola gambar, dan lain sebagainya, mirip dengan yang kemarin. Baik, saya mulai ya, soal nomor 1. Hasil dari 5 ditambah 2 kemudian dikuadratkan ya, dikurangi 4 kali 3, kemudian ditambah 6 dibagi 2 ya. Ini mungkin di SD dulu sudah pernah ya. Biasanya untuk soal-soal seperti ini yang pertama yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu, kemudian untuk yang operasinya ya yang dikerjakan itu dimulai dari perkalian atau pembagian ya, kemudian lanjut yang penjumlahan dan pengurangan. Untuk perkalian dan pembagian itu sebenarnya boleh kalian kerjakan yang mana dulu ya. Yang penting mungkin lebih baik kalau yang di depan perkalian perkalian dulu, atau yang di belakang itu nanti pembagiannya pembagian dulu ya. Ya. Nah, yang soal nomor 1 ini saya mulai ya. Yang pertama ini 5 ditambah 2. Nah, ini dikuadratkan kemudian dikurangi 4 kali berapa? 3 ditambah 6 bagi 2 ya. Saya tulis di bawah aja. Nah, ini yang dimulai kalian kerjakan itu 5 tambah 2 dulu. Ini 7 ya. Kemudian dikuadratkan. Kemudian dikurangi yang ini ya. 4 kali 3 itu 12. Kemudian ditambah 6 dibagi 2, 3. Nah, berarti tinggal berapa ini? 4 pangkat 2 itu 49. Kemudian dikurangi berapa? 12. Kemudian ditambah 3. Ya, ini sama dengan berapa? 12 tambah 40 ya. 40. Nah, soal nomor 1 seperti itu. Ada pertanyaan, silahkan. Jelas ya? Jadi kalian mulai dulu Jelas. yang di dalam kurung, kemudian perkalian, kemudian berikutnya pembagian. Selain itu nanti tinggal penjumlahan ataupun pengurangan. Baik, soal berikutnya nomor 2, ini bentuk pangkat. Hasil dari 0,2 pangkat 3 dikali 1000 ya. Nah, ini 0,2 pangkat 3 kali 1000 ya. Ini kalau misalnya mau langsung ya sebenarnya bisa ya 0,2 ya. Kalau dipangkatkan 3 berarti 0,2 kali 0,2 kali 0,2. Artinya 2 kali 2 kali 2 8. Kemudian di situ belakang komanya dijumlahkan ya. Ada 3 berarti 0,008 ya. Nanti dikali 1000. Atau misalnya
seperti ini juga boleh. Bisa nulis di atas saja ya karena mungkin caranya panjang jadi nggak cukup. Nah, ini dibagi 10 ya. Nah, ini dipangkatkan berapa? 3. Nah, nanti dikali 1000. Nah, untuk bentuk pangkat seperti ini ya, kalau pecahan dipangkatkan itu pembilang dipangkatkan, pembaginya juga ikut dipangkatkan ya. Jadi 2 pangkat 3 itu 8, 10 pangkat 3 itu 1000 ya, tinggal dikali 1000, maka tinggal ini dicoret ya. Hasilnya berapa? Adalah 8 ya. Kalau seperti tadi juga boleh ya. Misalnya 0,2 kali 0,2 kali 0,2 sama dengan 0,008 itu boleh sama saja. Baik, nomor 2 seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada, saya teruskan ya. Soal nomor 3 ini. Jika X sama dengan 1,25, kemudian Y-nya itu 0,625, hasil dari X dibagi Y itu berapa? Ya. Nah, ini bisa kalian jabarkan dulu. X-nya itu yang 1, berapa? 25 itu sama aja dengan 125 dibagi berapa? 100. Maaf, 100 ya ini. Ya, karena belakang koma itu berapa? 2 angka. Jadi pembaginya 100. Kemudian untuk yang Y-nya ya, itu yang 0,625 itu sama aja dengan 625 karena belakang koma 3 angka, ini 625 dibagi berapa? 1000 ya. Nah, dari sini tinggal kita apa? Hitung yang ditanyakan itu X dibagi apa? Y itu sama dengan 125, kemudian dibagi berapa ini? 100 ya. Kemudian ini dibagi 625 ya Y-nya dibagi berapa? Seri. Nah, karena ini pembagian, kalian bisa ubah jadi perkalian. Ya, dengan cara apa? Nah, ini dibalik ya pembilang dan penyebutnya. Jadi 1000 dibagi 625. Nah, ini tinggal coret ya. Dua nolnya itu 2 ya, dicoret. Kemudian yang ini ya 125 dengan 625 itu kan berapa? 1/5 ya. Ini 5, ini 1. Berarti tinggal berapa? 10 dibagi 5 ya. 10 dibagi 5 itu berapa? 2. Nah, ini. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau mau ditanyakan. Jadi dari nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ya. Dari bentuk pangkat, kemudian yang aljabar biasa ya, operasi bilangan, kemudian berikutnya yang desimal. Silakan kalau mau ditanyakan. Ya. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Cukup? Nggak ada yang ditanyakan? 1, 2, 3. Ada, Pak. Baik, nomor berikutnya. Nah, nomor 4. Ini bentuk pangkat lagi, tapi ini bentuk pangkatnya apa? Persamaan ya. Kita cari nilai variabelnya, yaitu variabel X. Nah, yang nomor 4, jika 2 pangkat X sama dengan 8 pangkat 3, nilai X yang memenuhi adalah ya. Nah, kalau misalnya ini mau pakai apa hitungan biasa ya, kita hitung aja kayak gini boleh ya. 8 pangkat 3 itu berapa ya? 8 kali 8, 64 ya. Kemudian 64 kali 8 itu berapa? 64 kali 8. 4 kali 8 itu 5, 12 ya. Nah, nanti X-nya berapa? Nah, berarti kalian cari 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, pangkat 3, pangkat 3, sampai ketemu berapa ini? 5, 1, 2 ya, 512. Itu boleh kayak gitu ya. Ini ketemu juga berapa ya nanti ya. Kalau mau pakai kayak gini juga boleh nih. Ini cara yang kedua ya. 2 pangkat X, kemudian di sini 8 pangkat 3. 8 pangkat 3 itu 8-nya bisa kalian ganti dengan 2 pangkat 3. Nah, samakan bilangan pokoknya ini. Ya, kalau yang kiri itu bilangan pokoknya 2, yang kanan juga dibikin 2. Ya.
Nah, ini 8 diganti 2 pangkat 3. Nah, kemudian pangkat 3-nya ini masih ada yang nggak hilang itu. Pangkat 3 yang utama itu ya. Jadi 8 diubah jadi 2 pangkat 3, kemudian dipangkatkan 3. Nah, ini jadinya 2 pangkat 3 itu sama dengan berapa? 2 pangkat. Nah, ini kalau pangkat dipangkatkan lagi, itu pangkatnya tinggal dikalikan. Ya, ini jadi 2 pangkat berapa? 9. X-nya sama dengan apa? 9 ya. Jadi ini 9. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan nomor 4. Saya rasa itu lebih mudah cara yang kedua ya. Tapi itu memang butuh apa namanya latihan dan kalian harus paham sifat-sifat apa bentuk pangkat gitu. Sifat-sifat yang dasar ya biasanya. Silakan kalau mau ditanyakan nomor berapa itu nomor 4. Cukup? Nah, kalau nggak ada lanjut nomor berapa ini? Nomor 5. Nomor 5 ini rata-rata dari 5 bilangan adalah 12. Jika salah satu bilangan diganti 18 menjadi 8, maka rata-rata yang baru itu berapa? Jadi kalau kalimat ini kalian pahami ya, bahwa ada 5 bilangan. Kemudian kalau di rata-rata itu 12. Nah, salah satu dari 5 bilangan itu salah satunya 18. Ya, yang rata-ratanya berapa? 12. Nah, ketika angka yang 18 itu ya salah satu datanya itu 18 diganti 8, maka rata-ratanya berubah jadi berapa? Jadi yang perlu kalian pahami seperti ini, Mbak Mas. Ya, yang namanya rata-rata kan rumusnya kalian paham ya. Artinya nilainya berapa kalian jumlahkan, kemudian dibagi banyaknya nilai. Misalnya anggap saja nilainya itu ada 5 yaitu A, B, C, D. Nah, yang E itu berapa? Yang E itu 18 ini salah satunya misalnya. Nah, ini kalau di rata-rata artinya apa? Dibagi 5 ini saya tulis X bar. X bar itu rata-rata ya, simbol rata-rata. Itu nilainya berapa? 12. Dari sini bisa kalian simpulkan bahwa apa? Bahwa A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah 18 itu nilainya berapa? 60 ya. Itu. Nilainya berapa? 60. Kemudian berikutnya ketika 18-nya diganti berapa? Diganti 8. Nah, berarti nilainya kan kayak gini. A ditambah B ditambah C ditambah D. Ini kondisi yang kedua ya. Saya tulis ini. Nah, 18-nya diganti 8. Nilai di sini itu bukan 60 lagi ya. Akhirnya juga berkurang ya. Berkurang berapa coba? Berkurang berapa? 10. 10. Berkurang 10. Berarti di sini jadi 50. Paham ya? Nah, kemudian balik lagi ya. Nah, pertanyaannya apa? Rata-rata baru. Berarti X barnya ya. A ditambah B ditambah C, maaf C ya. Ditambah D ditambah 8. Yang tadi apa? 18-nya diganti 8. Nanti dibagi 5. Ini sama dengan berapa? Ya 50 dibagi 5 ya. Nilainya berapa? 10 ya. 10. Seperti itu ya. Ya. Ini tuh soal rata-rata. Kadang modelnya itu dibikin macam-macam ya. Nggak semudah yang gini ya. Datanya diketahui, kemudian nanti cari rata-ratanya nggak seperti itu. Umumnya seperti ini. Kadang apa? Salah satu angkanya diganti ya. Kadang juga apa? Ketika ditambah satu data lagi atau satu orang lagi yang masuk, nanti rata-ratanya berubah jadi berapa. Nanti pertanyaannya kadang apa? Ya, pertanyaannya data yang masuk itu nilainya berapa? Atau orang yang masuk itu nilainya berapa? Gitu ya. Jadi kalian pelajari yang kaitannya dengan rata-rata itu jenis soalnya itu macam-macam di sana. Ya, karakternya itu macam-macam. Salah satunya ya nomor 5 ini.
Baik, itu nomor 5 ya. Ini juga apa? Analisis ya, penalaran ya. Artinya konsepnya itu kalian harus tahu bahwa rata-rata itu apa? Jumlah data, datanya dijumlahkan ya, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Itu konsepnya ya. Baik, untuk yang berikutnya ini perbandingan nilai ya. Jika A banding B sama dengan 2 banding 3 dan B banding C sama dengan 4 banding 5, pertanyaannya apa? A banding B banding C itu seperti apa? Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini ya, di sini kalian apa? Kalau kalian lihat ya, ini kan ada dua bentuk persamaan ya. Di sini tuh ada apa namanya nilai yang terkait atau variabel yang terkait, yaitu apa? Saya tulis di sini dulu ya. A banding B sama dengan 2 banding berapa? 3. Terus di sini B banding C sama dengan 4 banding 5. Nah, yang terkait itu apa coba? Ah, ini. Nah, gitu. Paham ya? B-nya. B-nya itu terkait. Nah, kalian perhatikan di sini. B di persamaan pertama, ini kalau kalian lihat ya, ini di apa namanya? Ini bukan nilai sebenarnya ya. Nilai pembandingnya itu berapa di sini? 3. Nah, kemudian B yang kedua itu nilainya berapa di sini? 4. Nah, ini kan jelas berbeda ya. Nah, makanya kita samakan coba. Kira-kira ya, biar nanti apa sama ya. Kita ambil angka berapa itu ya, 3 dan 4 itu. Nah, 3 dan 4 untuk angka yang sama atau KPK-nya ya. Nah, itu 12 ya. Jadi kita apa? Kita jadikan apa? B itu 12 ya. Jadi ketika di sini ya, nah, ini saya tulis. Ini B, nah, ini A banding B. Kemudian di sini B-nya saya ganti 12, maka A-nya berapa? Kalau misalnya di sini A banding B itu 2 banding 3, nanti B-nya itu saya anggap 12 ya, maka A-nya berapa? 8. 8. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang kedua juga sama ini. B banding C yang sama dengan berapa? 4 banding 5. Ya, nanti 4-nya yang di apa? Yang B itu ya, ini diganti 12. Maka jadi C-nya berapa? 15 ya. Nah, kalau sudah seperti ini selesai ya. Artinya apa? A banding B banding C sama dengan ya. Nah, berapa ini? A-nya 8, B-nya berapa? 12 ya. Nanti C-nya berapa? 15. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Coba ditanyakan silakan. Tidak. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya di variabel yang sama yang terkait yaitu B-nya. Nanti kalau di sini tuh kadang pakainya PQ, nanti RS ya, atau XY, Z dan seterusnya. Itu enggak jadi soal ya. Ya. Kadang juga nggak mesti AB nanti dengan BC ya, atau AB bisa juga dengan AC. Artinya kalian lihat ya variabel yang sama atau unsur yang sama itu yang kalian apa samakan dulu. Nah, baik nomor 6 seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya nomor 7. Nomor 7 itu sebenarnya nggak ada beda dengan nomor 4 ya. Cuma nomor 4 itu apa? Bentuk pangkat ya, persamaan eksponen. Kalau nomor 7-nya itu persamaan linier ini ya. Nah, kalian perhatikan, di sini saya tulis lagi ya. 3 dalam kurung X min 2 sama dengan berapa? 2 X plus 5. Nah, yang ditanyakan nilai X. Nah, kalian sudah tahu ya kalau bentuk seperti ini itu nanti penjabarannya ya kayak gini. Nah, berarti 3 kali X, 3X, 3 kali min 2 berapa? Min. Nah, 2 kali X, 2X, kemudian 2 kali 5 plus 10. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini variabel X-nya kalian apa? Pindahkan ya ke salah satu ruas. Di sini dipindah di ruas kiri ya. Jadi 3X kurangi berapa? Karena ini plus ya. Kurangi 2X, nanti 10-nya ya yang min 6 ini pindah jadi plus 6 ya.
Jadi 3x kurangi 2x sama dengan x. 10 ditambah 6, 16. Ya, x-nya berapa? 16. Selesai ya. Ada pertanyaan silakan Mbak Mas semuanya. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan sebelum lanjut ke halaman berikutnya. Cukup? Nah, nggak ada pertanyaan ya? Bisa semua 1 sampai 7. Oke, Oke, Pak. lanjut. Ini saya hapus ya. Bersihkan. Oke, sekarang nah, halaman berikutnya ya. Nah, ini soal nomor berikutnya ya, nomor 8 ini. Ini mulai soal apa namanya? Cerita ya, kalian perhatikan. Dalam lomba, perbandingan peserta laki-laki dan perempuan adalah 5:3. Jika jumlah seluruh peserta 160, banyaknya peserta perempuan itu berapa? Ya. Nah, kalian perhatikan ya, soal kayak gini tuh sering banget gitu ya. Tapi biasanya untuk nilainya itu macam-macam biasanya. Kalau di soal nomor 8, ini nilai yang diketahui nilai apa? Seluruh peserta. Ya, kadang yang diketahui itu apa? Nilai laki-lakinya atau jumlah laki-lakinya, bisa juga jumlah perempuannya. Ya, kemudian yang ditanyakan ini juga sama nanti ya. Bisa juga perempuannya, bisa juga laki-lakinya, atau bisa keseluruhan. Yang jelas seperti ini ya untuk penyelesaiannya. Apapun itu ya lah ya. Di sini untuk yang apa namanya? Yang ditanyakan kan perempuan ya. Kalau di sini perempuannya itu pembandingnya berapa? 3 ya. Ini dipegang 3. Ini ditaruh di atas ya atau pembilangnya. Nah, penyebutnya berapa? Penyebutnya karena ini yang diketahui jumlah keseluruhan ya. Ini yang nanti dijadikan pengalinya ya 160. Maka pembaginya itu di sini ya Pak. 5 ditambah 3 ya. Nah, ini ditambah 3 itu. Ya, karena keseluruhan. Ya. Jadi tergantung apa yang diketahui di sana. Misalnya di sini nilai apa? Laki-lakinya ya, misalnya laki-lakinya 20, nanti di sini pembaginya yang laki-laki. Atau sebaliknya kalau perempuan ya perempuan seperti itu. Ya, jadi tergantung nanti apa yang diketahui di sini. Yang diketahui itu jumlah keseluruhan ya. Berarti 160 itu perempuan dan laki-laki ya, maka ini dijumlahkan pembandingnya. Nah, dengan demikian 3:8 kali 160 ini tinggal dibagi ya, berapa? 20 ya. 3 kali 20 berapa? 60. Saya rasa ini sudah pada bisa lah nomor 8. Gitu ya. Nanti apapun yang ditanyakan sama saja itu konsepnya. Tinggal lihat apa yang diketahui ya, nilai keseluruhan, nilai laki-laki atau perempuan. Baik, saya lanjutkan. Nomor 9 ini. Suatu barang dibeli dengan harga 120.000 dan dijual rugi 10%. Harga jualnya berapa? Nah, ini ya kalau kalian ketemu soal ini yang perlu saya tekankan ya dan jadi perhatian kalian. Entah itu rugi ataupun untung ya. Misalnya itu nanti persentase ya, berapa persen kerugian, berapa persen keuntungan. Itu persentasenya itu dari harga beli. Ini diingat-ingat ya. Persentase itu dari harga beli, bukan harga jual ya. Karena kadang yang diketahui itu harga jualnya ya. Ini hati-hati ya. Makanya di sini sudah pas ya, sudah tepat. Di sini yang diketahui apa? Harga beli yaitu 120.000 ya. Maka kalau di sini rugi 10%, artinya 10% dari berapa? Dari 110 ke 120.000 ya. Nah, berarti ini saya tulis ya rugi ya berapa? 10/100 ya kali berapa? 120.000. Nah, dicoret 1 ya. Berarti tinggal berapa? 12.000 ya. Baik. Nah, ini coret 1.
Nah, kemudian berikutnya yang ditanyakan apa di sini? Yang ditanyakan itu harga jual ya, harga jual. Nah, saya tulis jual aja lah. Jual itu rumusnya apa? Beli, nah, kemudian dikurangi kerugiannya, ya tidak? Nah, beli dikurangi rugi. Nah, kalau untung nanti beli ditambah untung ya. Berarti di sini belinya berapa? 120.000 ya, kemudian dikurangi 12.000. Hasilnya berapa? 108.000. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Ada pertanyaan tidak? Ya udah Pak. Ini siapa sih? Kok rame banget? Ini nggak bisa saya teruskan kalau masih rame. Baik, lanjut ya. Nomor 10. Suatu bilangan jika dikali 3 kemudian ditambah 5 hasilnya berapa? 20. Nah, bilangan tersebut apa? Ini biasanya anak-anak itu mengerjakan soal kayak gini itu apa? Ya dicoba-coba ini. Ya silakan nggak apa-apa ya. Apapun caranya, yang penting bisa ya. Yang penting hasilnya itu benar itu boleh nggak apa-apa ya. Nah, tapi kalau misalnya mau pakai cara itu kan gini, suatu bilangan jika dikalikan 3 ya, dan yang di sini itu ya, yang ditanyakan apa? Bilangan tersebut ya. Anggap saja bilangan tersebut itu X ya. Misalnya adalah X. Nah, X itu yang ditanyakan gitu ya. Berarti suatu bilangan jika dikali 3 berarti 3X gitu ya. Ditambah berapa? Ditambah 5 hasilnya berapa? 26. Kalau dibikin persamaan gini, Pak Mas. Ya, berarti 3X sama dengan berapa? 26 kurangi 5. Ya, 3X sama dengan berapa? 21. X-nya sama dengan berapa? 7. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Kalau dicoba-coba boleh ya. Misalnya 3 kali 6 ya, ditambah 5 ya, 3 kali 6 18 tambah 5 23. Oh, nggak pas, berarti salah gitu ya. Yang B dicoba 3 kali 7 berarti 21, 21 tambah 5 26 ya boleh ya. Silakan mau model seperti apa ya, nggak masalah ya. Baik, berikutnya soal nomor berapa ini? 11. Berapakah bilangan terkecil yang habis dibagi 4, 6, dan 8? Ini sebenarnya soal KPK ya. KPK dari apa? Dari 4, 6, dan 8 itu berapa? Ya, kalau misalnya kalian mau caca ya silakan ya. Kalau dicaca itu berarti berapa? 4 itu berarti kelipatannya ya 4, 8, terus berapa ini? 12 ya. Nah, terus 16, kemudian berapa itu? 20, 24, 28, dan seterusnya lah. Kalau 6 itu berapa? 6, 12, kemudian berapa? 18, 24, terus 30 ya. Kemudian kalau 8, 8, 16, 24, kemudian 32, dan seterusnya. Nah, ini yang sama itu berapa? 24. Nah, berapakah bilangan terkecil yang habis dibagi? Itu ya, ya silakan seperti ini. Ya, nah ini KPK. Kalau mau pakai rumus itu kayak gini ya dulu itu. 4 itu berarti 2 pangkat 2 ya. Kalau 6 itu berapa? 2 kali 3. Kemudian kalau 8, 2 pangkat 3. KPK rumusnya apa? Ya, cari faktor yang sama, ambil pangkat terbesar, kalikan faktor yang tidak sama. Saya ulangi ya. Ambil faktor yang sama, kalikan ambil pangkat yang terbesar, kalikan faktor yang tidak sama.
Ambil faktor yang sama, yaitu cari faktor yang sama ya, maaf, cari faktor yang sama di sini 2 ya. Ambil pangkat yang terbesar ini yang diambil. Berarti 2/3. Kalikan faktor yang tidak sama. Yang tidak sama apa di sini? 3. Berarti kalikan 3. Artinya 8 kali 3 sama dengan 24. Nah, ini boleh kayak gini ya. Atau kalau kalian mau menerka-nerka ya silakan, nggak apa-apa ya. Coba 24 bagi 4 bisa habis. 24 bagi 6 habis. 8 bagi 6 silakan. 48 bagi 4 habis. Bagi 6 habis. Bagi 8 habis. Habis semua. Cuma di sini itu apa yang diminta terkecil. Artinya apa? 48 dengan 24 dipilih yang 24. 32 gimana? 32 habis dibagi 4, habis dibagi 6 enggak? Enggak. Berarti jelas salah. Gitu ya. Itu soal nomor 11 ya. Intinya KPK. Yang jadi masalah kalau misalnya di situ apa? Angkanya gede ya. Jadi susah. Kalau masih kecil ya bisa di apa namanya coba-coba boleh. Pakai apa namanya di sini dicacah ya. Cari kelipatannya ya boleh. Atau pakai rumus yang seperti ini juga bisa. Ini dua cara. Baik, nomor selanjutnya ya, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya teruskan saja. Nomor 12. Jika hari ini hari Sabtu, ya, ini kan hari Sabtu ya. Nah, 100 hari lagi itu hari apa? Ya, ini Senin, Selasa, Rabu, ataukah Kamis gitu ya. Gimana caranya kalau kalian mendapat soal seperti ini? Kalian ya boleh mencacah gitu ya. Coba ini Sabtu dihitung ya. Seminggu, Senin, Selasa, Rabu gitu. Nanti pegel tangannya atau jarinya ya. Ya boleh nggak apa-apa. Tapi memang ini sengaja biasanya dibikin apa? Banyak ya 100 hari, mungkin 1000 hari ya. Tujuannya biar kalian nggak manual ngitungnya. Tapi mau nggak mau kalau kan harus dihitung biar apa waktunya singkat. Nah gimana caranya ya? Kalian tahu bahwa dalam 1 minggu itu apa? Ada 7 hari ya. Maka dari itu setiap kelipatan 7 itu balik lagi dari awal. Paham ya? Nah, jadi Sabtu, kalau 7 hari berikutnya balik lagi ke Sabtu lagi gitu ya. Nah, maka dari itu untuk soal seperti ini ya, ya tinggal kita apa? 100 dibagi 7 ya. Nah, gimana 100 bagi 7? Ya, 100 dibagi apa? 7. Nah, ini sisanya itu berapa itu? Yang jelas sisanya itu nanti. Ya, sisanya berapa? 100 bagi 7. Berapa coba? Kali berapa ini? 11. Kali 14. Kali 14 itu 98 ya. Nah, berarti sisa 2 ya. Sisanya itu 2. Nah, 2 itu yang dihitung kali ya. Jadi 2 hari setelah apa? Setelah Sabtu itu apa? Berarti Minggu dan Senin ya. Jadi jawabannya apa ini? Nah, saya tulis ya 2. Jadi ya 2 hari setelah apa? Setelah hari Sabtu. Sama dengan apa? Senin. Gitu ya caranya. Jadi dicari sisanya ya dengan apa? Dengan 100 ya dibagi itu 7 karena dalam 1 minggu itu 7 hari. Baik, saya kira soal nomor 1 sampai 12 ini soal yang apa? Yang nalar dan hitungan. Ada pertanyaan atau tidak sebelum lanjut ke soal nomor 13? Ini pola bilangan, nanti muncul ke pola apa? Gambar dan seterusnya ya. Saya kira istirahat 1 menit atau 2 menit dulu ya. Nah, biar pikirannya tenang ya sambil dipahami apa yang saya jelaskan tadi. Kalau mau diulang silakan diulang ya nomor berapa ya nanti bisa ditanyakan 1 atau 2 menit ya.
Baik, saya teruskan. Ada pertanyaan 1 sampai 12. Setelah ini soal apa? Pola bilangan ya. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, saya teruskan soal nomor 13 ya. Pola bilangan. Ya, ini yang pertama. Ya, ini ada deret angka ya. 4, 8, 9, 18, 19. Kira-kira angka berikutnya berapa, Mbak Mas? Silakan ditebak. 34, 38. 8. 38. Ya, Iya. 34. 8, 9, yang 34. Polanya gimana? Polanya gimana? Dikali 2 Kali 2 ya. Kali di 2 angka tambah. selanjutnya. 2, Tambah 1. 2, Jadi ini kali 2. 2. Nah, kalau kali 2. Oke, bisa ya? Nah, baik. Kalau ini bisa ya. Lanjut nomor 14. Coba gimana? Ditambah Ditambah. Berarti angka berikutnya berapa kira-kira ini? 8. 8. 8 ya. Polanya gimana? 1 tambah 1 tambah 1, 2. 1 2 tambah tambah 2, 3. 3. 3 tambah 2, 3 tambah 5. 5, 8. 8. Gitu ya. Jadi dimulai dari sini ya. Ya, 2 itu didapat dari penjumlahan ini. 3 didapat dari penjumlahan dua angka apa? Dua angka sebelumnya ya. Jadi 2 ditambah 2 itu hasil dari penjumlahan dua angka sebelumnya gitu ya. 3 penjumlahan dari dua angka sebelumnya 1 dan 2. 5 penjumlahan dari dua angka sebelumnya 2 ditambah berapa? 3. Nanti angka di sini juga sama ya. Ya, hasilnya itu dari apa? Penjumlahan dua angka sebelumnya ini ditambah 8. Nah, pinter ya. Jadi saya rasa untuk yang ini sebenarnya sudah sulit, no. Untuk ukuran kalian ya SMP itu untuk deret-deret ini ya saya bilang agak sulit ya. Khususnya nomor 14 itu sulit. Kalian bisa nebak ya bagus gitu ya. Harapannya nanti yang belum bisa nebak itu yang namanya program pola bilangan ya. Itu pikiran kalian itu harus luas gitu ya. Jangan jangan gini ya apa namanya hanya jumlah kurang selisih ya. Itu nggak kayak gitu. Kadang nggak selisihnya itu maaf loncatannya 1, bisa juga loncatannya 2, bahkan bisa 3 gitu ya. Jadi harus luas di sana. Dan pikirannya itu harus apa bisa berkembang itu ya. Bisa mengait-kaitkan lah antara angka yang satu dengan angka yang lain gitu ya. Kalau sudah kalian kuasai itu deret apapun itu mudah gitu ya. Nggak susah gitu ya. Ya, yang sering itu kadang karena terbiasa dengan apa? Yaitu tadi ya, hanya jumlah selisih, kemudian loncatannya 1. Nanti kalau misalnya apa? Deret yang dimau nggak seperti itu bingung gitu ya. Nanti nah ini gimana polanya gitu macam-macam. Itu ya. Dan di sini nanti kadang apa namanya ada kuadrat juga ya. Ini kan belum kuadrat ya. Nanti ada kuadrat juga ya. Bahkan yang lebih tinggi lagi kuadrat plus 1 ya itu bingung juga nih. Baik nomor 13 dan nomor 14 dua soal apa ini pola bilangan sudah terjawab. Ini saya hapus ya dari halaman kedua ini. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan di halaman berikutnya. Nah, ini masih ada deret lagi satu. Coba kira-kira berikutnya berapa ini? 2, 3, 5, 7, 11. Ya, ada yang bisa nebak dua angka berikutnya apa? Berapa angka berikutnya?
Ada yang bisa? Stop. Berapa? A, B, C, D. Yang mana? Atau ini ada yang... Atau di sini misalnya nggak ada jawabannya, kira-kira apa coba? Kayaknya ini nggak ada yang keliru ini. Coba. Kira-kira apa? Kayaknya ini nggak ada. Jangan terpaku dengan jawaban dulu coba. Kira-kira apa ini? Jangan terpaku dengan jawaban ya. Ini kayaknya jawabannya itu nggak ada. Berapa jawabannya? Ada yang bisa? 2, 3, 5, 7, 11. Dua angka berikutnya berapa? 16 sama Oh, polanya gimana kalau 16? polanya ditambah 1, ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4. Ini 5 ke 7 itu tambah 2 itu sama dengan 3 tambah 5 itu. 3 ke 5. Coba ada yang lebih jeli. Apa ini polanya? 2, 3, 5, 7, 11 apa? Ini ada yang jawab 17, 27. Polanya gimana itu? 15, 21. 15, 21. Nih, kalau 15, 21 berarti gimana? Tambah berapa? Atau diapain itu? Tambah 4 sama yang satunya tambah 6. Tambah 4 tambah 6. Kaitannya apa? Ini itu apa? Ini itu sebenarnya bukan pola sih. Ya pola sih, tapi sebenarnya bukan mengarah ke situ ya. Tapi ini itu apa polanya? Ini itu bilangan prima. Ya. Ini itu bilangan apa? Coba ditutup dulu tuh suaranya, speakernya. Nah, dinyalain kalau jawab saja ya. Kalau nggak jawab ditutup coba. Saya ulangi, nomor 15 itu ini polanya itu bilangan prima ya. 2, 3, 5, 7, 11. Angka berikutnya berapa? Bilangan prima. 19. 17, 12 dan 17 dan 17. 19. Iya. Sebenarnya ini harusnya 13 dan 17, Mbak. Tapi kalau memang nggak ada ya. Kalau memang nggak ada ini. Ini harusnya itu sebenarnya berapa? 13, kemudian berikutnya berapa? 17. Ini tuh bilangan prima ya. Bilangan prima ini. Jadi kalau kalian tadi apa? Makanya gini, yang tadi saya ini mohon untuk dimatiin itu suaranya. Yang tadi saya bilang ya, artinya jangan terpaku dengan ini ya, loncatan-loncatan tambah kurang, tambahnya kadang meningkat, kadang juga nggak selalu nambah tapi turun ya deretnya. Kadang bisa sampai seperti ini ya, yang dimunculkan itu bilangan prima ya. Kalau kalian nggak jeli itu ya juga itu mudah tapi jadi susah ya. Ada pertanyaan ya untuk kaitannya dengan ini. Artinya kalau kalian di sini ya deret apa namanya bilangan itu kalian pikirannya berkembang ya luas, nggak terpaku dengan satu pola saja, itu insya Allah nggak jadi masalah ya. Nah, semuanya mudah. Ini mungkin yang baru ya, yang deret apa bilangan prima. Karena sebelum-sebelumnya umumnya ditambah, dikurangi, dikali, loncatannya satu, loncatannya dua. Kadang gabungan ya kali dengan jumlah, ya kali dengan bagi dan seterusnya.
Baik, untuk yang berikutnya ini pola bergambar ya, nomor 16 gitu. Perhatikan gambar berikut. Nah, biasanya untuk ukuran SMP itu gambarnya dua. Seperti soal nomor 19 ini, biasanya dua. Ya, tapi nggak menutup kemungkinan gambarnya juga tiga. Artinya apa? Pola pertama ya kalian pegang, kemudian pola pertama itu ya di gambar pertama itu kalian terapkan di pola yang kedua, apakah sama? Kalau sama berarti pola itu bisa kalian pakai di gambar ketiga ya. Itu konsepnya kalau yang sampai tiga gambar ya. Kemudian kalau misalnya pola yang kalian pahami itu tadi di gambar pertama kemudian di gambar kedua nggak pas, polanya ganti lagi seperti apa. Gitu ya. Nah, nanti kalau sudah dua-duanya sama, sudah yakin berarti yang ketiga ya otomatis polanya seperti itu. Baik, untuk gambar yang pertama dan kedua ini polanya seperti apa coba? Biasanya kalau model gambar kayak gini tuh ya atas-atas, bawah-bawah biasanya. Ya, nanti hasilnya yang tengah. Ini sebagai apa? Hasil akhir ini yang tengah. Nah, ini kadang kalau anak yang pingin simpel ya jawabannya karena di sini tengahnya 26, maka yang ketiga 26 juga. Itu enggak salah ya, enggak boleh gitu. Ya, kecuali kalau polanya susah ditemukan ya ya udah itu 26. Tapi kalau polanya itu bisa ditemukan ya ini bukan 26 ya. Coba kira-kira apa? Kenapa ini mendapatkan 26? Ya yang gambar pertama. Silakan coba diapakan. Ditambah. Ditambah terus Kurang. ditambah terus dikurangi. Iya. Berarti ini ditambah hasilnya nanti dikurangi. Ini kalau ditambah berapa? 58. Ini kalau ditambah berapa? 32 ya. Ini kalau dikurangi ya, ini dikurangi jadinya berapa? Selisih ya, Bapak. Jadinya 26 ya. Ya tidak. Nah, coba kita pakai ini. Ini kalau ditambah berapa? 4. Ditambah itu 24, ditambah itu 5, 60. 60 apa 50? 50. 50 ya. Nah, berarti ini dikurangi ya, cari selisihnya berapa? 26 juga. Nah, oke. Berarti ditambah atas bawah, kemudian dikurangi. Ustadz kan bisa seperti ini. Ini dikurangi kan bisa, nanti ini kurangi, nanti ditambah gitu. Ini dikurangi berapa? 22 ya, ini dikurangi berapa? 4, 22 tambah. Ya boleh, nggak apa-apa. Cuma secara umum ya, kalian jangan model seperti itu ya. Tapi apa? Walaupun secara apa? Secara hitungan itu lebih apa namanya? Lebih mudah gitu ya. Nah, kalau seperti itu berarti tinggal kita pakai ya, karena pola yang dipakai gambar pertama sama dengan gambar kedua, ini kita pakai ini ya. Nah, ini berapa jadinya 43, yang bawah berapa ini? 43. Eh, 43 juga ya? Ya. Berarti dikurangi berapa? 0. Cukup ya, nomor 16 seperti itu ada 3 gambar ya. Oke. Selanjutnya nomor 17. Ini sebenarnya bukan pola angka ya, tapi kita benar-benar pola gambar ini. Berarti ini gambar kelima berapa? Atau pola kelima itu berapa itu jumlah polanya? Silakan dijawab coba. 3. Berapa Mbak? 1, 3. Ini berapa? 2 kali 4, 8. 3 kali 5, 15. 6 kali 4, 24. Nah, kira-kira yang kelima berapa? 3, 8, 15, 24. Ini ke sini 5 ya. Tambah 5. Ini ke sini berapa? 7. Ini ke sana 9 ya. Berarti ini ke sana berapa? Tambah 11 ya. Nah, 35. Jadi yang kelima itu 35.
Ada pertanyaan silakan. Atau kalau kalian mau ngitung gini boleh sih. Ini nanti dihitung-hitung karena ini kan naiknya 1, 2, 3, 4 berarti ini nanti 5 gitu ya. 5. Kemudian yang tiduran 1, 2, 3 berubah jadi 1, 2, 3, 4 berikutnya 5 berikutnya 6 berikutnya nanti di sini 7 gitu. Berarti 5 kali 7 35 boleh. Kan modelnya 1, 2, 3, 4 nanti berikutnya 5 gitu ya. Ini 3, 4, 5, 6 berikutnya 7 ya 5 kali 7 35. Boleh kayak gitu nggak apa-apa sama aja ya. Kalau mau di titik-titik pakai buletin bola ya nggak apa-apa. Nah, tapi cari ya yang waktunya lebih singkat, lebih efisien. Lanjut, ini 10 menit lagi biar selesai ya, masih ada 4 soal. Nomor 18, gimana ini jawabannya apa P itu? Ini ada 23, 38, jadi 61. Diapakan? Hasil yang Dijumlah. atas itu dijumlah. Oke, berarti yang berapa? C ya? Oke. Iya, 65. Oke. Nomor 19. Ini nggak usah dibaca, paling enggak ya pemahamannya kayak gitu ya. Yang tengah itu hasil dari angka di luar segitiga. Berapa X-nya? 6 6 ya. Dari mana 6? 72 bagi 6. 72 bagi 6. 72 bagi berapa ini? Bagi 12. Iya, 12 dari mana? 3 tambah? 9 tambah 3 Iya, tambah 11. iya. Ini 3 tambah 8 kan 11 ya. Nah, 4 itu dari mana? 4 bagi 11 ya. X juga sama nanti 72 itu dibagi penjumlahan ini ya. Berapa 12 dibagi. Jadi berapa ini? 6. Oke, siap. Bisa lah ya yang soal-soal gambar-gambar kayak gini. Sampai sini ada pertanyaan, masih ada 2 soal yang bawah. Baik, saya tutup ya yang halaman ini. Biar waktunya itu efektif. Ah, terakhir ini. Oh, masih ada 3. Coba yang nomor 20, Z-nya itu berapa? B18 Iya, diapakan? tambah Jumlah pintar. Oke, nggak usah lama-lama ya. Nomor 21. Gimana ini coba? Agak susah ini. Ayo, ayo siapa yang bisa ini? 21. Berapa? Ada yang mau? Berapa nilai bilangan pada kolom di bawah ini? Artinya yang kosong ya, yang belum terisi. Berapa nilainya? 1, 3, 7 atau 9? 3 Dari mana 3? Ini pintar ini, coba. Dari mana 3 itu? dari itu kan 9 tambah 9 18 tambah 9 lagi jadinya 27. Terus ketemu 3 dari mana 3 ini? Karena 9-nya dikali 3 jadi 27. Coba sama nggak kayak gitu modelnya? Ayo. Gimana? Coba ada yang punya jawaban lain. Kira-kira gimana polanya ini? Ini memang yang paling sulit dibandingkan yang lain ya. Coba gimana? Sulitnya karena angkanya memang gede ya, jadi mikirnya itu susah. Kalau kecil mungkin bisa lah ya. Tapi kalau gede itu kadang malas ngitung juga. Gimana ada yang bisa?
benar kayaknya benar 3, cuma tadi kurang tepat itu alasannya. Nah, kira-kira jawabannya 3 dari mana polanya itu? Dari 9 kali 9, 81, lalu 81 dibagi 27. Nah, bagus itu ya. Jadi kita pakai pola yang sudah ada hasilnya ya. Nah, 67, maaf, 67 dan 30 itu dari mana ya? Dari yang bawah ya, 67 dikali yang ini dikali ya, kali 5 dibagi yang ini. Dibagi 5 bawah. Ini berapa? Coret-coret ya, 67. Nah, yang 30 juga sama, 24 ini ke sini dikali, kali 5 ya, nanti dibagi berapa ini? Bagi 4. Jadi jalannya ini kali, ya, kemudian dibagi berikutnya. Coret 6 ya, 6 kali 5, 30. Nah, begitu juga pola ini dipakai dengan yang apa ini kok baris ya, baris pertama ya, ini dikali, kemudian dibagi ya, 9 kali 9 dibagi 27. Pintar ini berapa? 3. Oke. Ya, bagus. Ya, sudah kena. Nomor terakhir 22. Ayo, ini berapa jawabannya? C, 10. 10 dari mana? Yang bawah ditambah, setelah itu dikurangi yang atas. Oke, yang bawah ditambah, ini 16, kurangi 6, jadi 10. Kita cek coba, pola ini benar nggak? 9, 8, 17, 17 kurang 10, betul, 7. Ini ditambah 11, 11 kurang 7, 4. Oke, berarti ini benar ya, jawabannya berapa? 10. Baik, selesai sudah pertemuan atau pembahasan soal ini. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ada. Tidak. Belajar terus ya, semangat. Ya, Siap. kalau misalnya masih bingung, ini ada rekamannya, bisa diulangi ya. Atau kalau kalian sudah paham betul, cari soal-soal yang mirip seperti ini ya. Insya Allah itu soal ini tidak apa namanya meleset dari soal nanti pas ujian masuk Manice. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kira cukup kalau nggak ada yang ditanyakan. Ya, saya akhiri. Sebelum diakhiri, Ya, baik. Terima kasih kepada Kak Slamet yang sudah memberikan ilmunya, materinya pada malam hari ini. oke. Maaf, Mbak Desi. Oh iya, Tolong. Baik, sebelum diakhiri bareng-bareng ya. Membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Slamet yang sudah memberikan ilmunya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua. Baik, kita sudah selesai di pertemuan malam hari ini. Lanjut kita pertemuan di minggu depan ya adik-adik semua. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih banyak adik-adik semua. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.